Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan final project dari struktur data, yaitu dengan implementasi self-balancing binary search dan AVL tree pada sistem manajemen representasi Airbnb. Sebelum mendalami tugas final project ini, perkenalkan saya Muhammad Abdan Syakuran dengan NPM 107 dan teman saya diawali dengan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu aplikasi Airbnb merupakan platform atau tempat pemesanan penginapan secara online yang sudah umum digunakan. Setiap tamu yang melakukan pemesanan akan masuk dalam antrian pemrosesan sesuai urutan waktu tamu tersebut pesan. Studi kasus ini mensimulasikan antrian pemesanan pada Airbnb dengan memanfaatkan struktur binary search atau BST dan AVL tree. Setiap permintaan pemesanan diproses sebagai node yang dapat ditambah, dihapus, dicari, dan ditampilkan secara dinamis. BST digunakan untuk pengurutan data berdasarkan nilai, sementara AVL tree menjaga keseimbangan agar proses pencarian dan pengolahan antrian tetap cepat dan efisien. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana data antrian dikelola secara terstruktur dalam sistem nyata. Selanjutnya yaitu latar belakang dari final project ini, yaitu Airbnb sendiri memiliki karakteristik data yang terus bertambah dan berubah sehingga membutuhkan struktur data yang fleksibel serta dapat menangani proses insert, delete, dan search secara efisien. BST dan AVL tree merupakan struktur data yang mampu mengelola data terurut secara dinamis sehingga relevan untuk mensimulasikan antrian pemesanan. BST memberikan dasar pengurutan sederhana, sedangkan AVL memberikan performa pencarian lebih stabil karena selalu seimbang. Sehingga perbandingan keduanya menarik untuk dipelajari. Studi kasus ini membantu memahami bagaimana struktur data pohon dapat digunakan dalam konteks dunia nyata, khususnya dalam sistem antrian layanan digital seperti Airbnb. Tujuan proyek ini yaitu ada 3. Yang pertama itu mensimulasikan pengelolaan antrian pemesanan Airbnb menggunakan struktur data BST dan AVL tree. Yang kedua itu menerapkan operasi dasar insert, delete, search, dan view pada data pemesanan secara dinamis. Yang ketiga itu memahami cara kerja struktur pada data pohon dalam mengelola data secara efisien pada sistem nyata. Apa itu BST? BST sendiri adalah struktur data berbentuk pohon biner yang menyimpan data secara terurut dengan aturan node kiri berisi nilai lebih kecil dari root, node kanan berisi nilai lebih besar dari root. Lalu yang ketiga itu tidak boleh ada data yang duplikat. Tujuan utama BST adalah mempercepat proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data dengan memanfaatkan struktur yang hierarkis. Dalam konteks program ini, data pemesanan disimpan dan diurutkan berdasarkan ID, yaitu yang pertama dengan insert menambah pemesanan baru, yang kedua itu membatalkan pemesanan atau menghapus data yang sudah ada, yang ketiga itu search mencari pemesanan berdasarkan ID, view menampilkan seluruh antrian secara terurut. BST sendiri cocok digunakan untuk dasar pengurutan dari data, tetapi bisa menjadi lambat kalau pohon itu tidak seimbang. Yang kedua itu AVL. Apa itu AVL? AVL sendiri yaitu versi yang lebih canggih atau lebih maju dari BST, yang selalu menjaga pohon tetap seimbang. Seimbang berarti yaitu selisih tinggi balance factor antara kiri dan kanan maksimal 1. Jika setelah insert atau delete terjadi ketidakseimbangan, AVL akan melakukan rotasi, yaitu left rotation, right rotation, left right rotation,
right left rotation. AVL dalam konteks program melakukan operasi yang sama seperti BST, tetapi selalu memastikan pohon tetap seimbang. Ketika ada penambahan atau penghapusan data, AVL melakukan rotasi agar struktur pohon optimal. Sehingga pencarian ID pemesanan Airbnb tetap stabil dan cepat walaupun jumlah data banyak. Yang pertama yaitu dari kode programnya itu bagian header definisi pada struktur data. Bagian ini adalah fondasi dari program tempat untuk mengimpor pusaka yang diperlukan dan mendefinisikan bentuk data yang akan diolah. Penjelasannya yaitu ada pustaka. Program ini menggunakan stdua untuk operasi input-output, stdlib.h untuk mengalokasi memori dinamis atau memory allocation, dan string H untuk manipulasi data teks. Yang kedua yaitu fungsi struct goes. Ini didefinisikan sebagai tipe data bentukan untuk menyimpan atribut tamu. Variabel booking ID bertindak sebagai kunci utama yang menjadi ajan pengurutan dalam tree. Yang ketiga yaitu struct node merepresentasikan simbol dalam pohon. Struktur ini membungkus data tamu west dan memiliki pointer ke anak kiri left serta anak kanan right. Atribut height ditambahkan secara khusus untuk algoritma AVL guna melacak ketinggian dari subpohon. Yang kedua yaitu fungsi utilitas dasar, fungsi-fungsi yang sering dipanggil alih fungsi lain untuk operasi dasar. Ya, yaitu penjelasannya yang pertama get height itu untuk menangani akses atribut tinggi simbol secara aman. Yang kedua itu max, fungsi sederhana untuk membandingkan dua bilangan bulat digunakan saat menghitung tinggi pohon. Yang ketiga yaitu new node bertugas melakukan alokasi memori untuk simbol yang baru. Yang keempat yaitu min value node berfungsi menelusuri sisi paling kiri dari sebuah subpohon untuk menemukan nilai yang terkecil. Fungsi ini krusial untuk operasi penghapusan deletion pada kasus simbol dengan dua anak. Ya, yang ini yaitu kode program dari visualisasi struktur tree. Bagian ini bertanggung jawab menggambar struktur pohon. Selanjutnya, next. Penjelasannya itu buffer memory atau canvas. Kami menggunakan matriks karakter dua dimensi sebagai array gambar sementara. Yang kedua itu draft recursive, fungsi inti yang memetakan posisi setiap simbol, koordinat baris, dan kolom. Fungsi ini juga menghitung titik tengah untuk menempatkan garis diagonal kanan dan kiri secara simetris antara induk dan anak. Yang ketiga itu print tree classic, fungsi pembungkus atau wrapper yang mengatur jarak awal gap berdasarkan tinggi pohon, memanggil fungsi penggambaran, dan akhirnya mencetak isi kanvas ke layar terminal. Logika rotasi AVL, mekanisme inti untuk menyeimbangkan pohon AVL. Penjelasannya itu rotasi, left rotate, dan right rotate. Operasi ini mengubah struktur pohon lokal untuk memperbaiki ketimpangan tinggi. Yang kedua yaitu get balance, yaitu menghitung selisih tinggi antara subpohon kiri dan kanan, atau biasa disebut dengan balance vector. Nilai ini menentukan apakah rotasi itu diperlukan. Selanjutnya yaitu operasi utama AVL Tree, insert dan delete, implementasi fungsi manajemen data dengan fitur penyiimbangan otomatis. Insert AVL yaitu yang pada ada kode program. Next. Hanya yaitu programnya yaitu penjelasannya insert AVL menyisipkan data baru dan segera memeriksa keseimbangan jalur terdahulunya. Jika ditemukan ketimpangan balance vector lebih dari satu atau kurang dari min 1, dilakukan rotasi yang sesuai. Yang kedua yaitu delete AVL, menghapus data menggunakan strategi suksesor untuk simbol dengan dua anak dan melakukan penelusuran baik atau backtracking ke atas akar untuk memastikan pohon tetap seimbang pasca penghapusan. Yang selanjutnya itu implementasi pembanding
atau tanpa penyimbangan, bagian ini mengimplementasikan logika murni dari binary search tree. Berbeda dengan fungsi AVL sebelumnya, fungsi ini tidak melakukan pengecekan balance vektor untuk mendemonstrasikan perbandingan bentuk pohon yang mungkin menjadi miring atau skew jika menggunakan metode yang biasa. Selanjutnya itu fitur untuk menampilkan data kepada pengguna, yaitu penjelasan yang pertama, fungsi search node melakukan pencarian biner iteratif. Jika ditemukan, data ditampilkan, jika tidak, pesan error akan muncul. Yang kedua itu view table menggunakan algoritma in order reverser atau kiri akar lalu ke kanan untuk mengunjungi setiap simpul dan mencetaknya dalam format tabel. Teknik ini menjamin data selalu tampil terurut dari ID terkecil yang ke terbesar. Yang ini mungkin merupakan pusat kendali aplikasi, yaitu program utamanya. Yang kedua yaitu header identitasnya. Yang kedua itu pemilihan algoritmanya, bisa binary search tree atau AVL tree. Yang kedua itu validasi input, memilih input. Yang next. Selanjutnya itu memuat 10 data dummy. Lalu selanjutnya itu untuk menambah data tamu. Case yang kedua yaitu untuk menghapus data tamu. Case yang ketiga yaitu mencari data tamu. Case yang keempat yaitu untuk mengambilkan visualisasi dari tree, BSD maupun AVL. Yang kedua yaitu melihat daftar tamu. Jika memilih case yang kelima, yang terakhir yaitu akhir dari program. Penjelasannya yaitu seleksi algoritma. Pada awal eksekusi, program meminta pengguna memilih metode BSD atau AVL. Pilihan ini disimpan dan mempengaruhi seluruh operasi yang akan terjadi selanjutnya. Inisialisasi data. Program secara otomatis memuat 10 data awal ke dalam struktur data yang dipilih pengguna untuk keperluan demonstrasi instan. Yang ketiga itu logika kondisional. Di dalam setiap menu cache terdapat percabangan if-else yang memanggil fungsi insert BSD atau delete BSD atau insert AVL atau delete AVL sesuai dengan pilihan awal pengguna. Selanjutnya
Oke, sebelum mengakhiri presentasi final project kami, izinin kami untuk mendemokan program yang kami buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan program yang saya dan kelompok 5 saya telah buat, yaitu kita akan menjalankan lebih dahulu. Yang pertama yaitu ada nama, dibuat oleh kelompok Muhammad Zangguran, Anandika Wirabuana, dan Novel Ahmad Hakim. Tekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya itu ada konfigurasi sistem Airbnb, yaitu memilih struktur data yang ingin digunakan. Yang pertama, saya akan memilih satu, yaitu BST biasa. Lalu ada muncul menginisialisasi sistem menggunakan metode BST biasa. 10 data awal berhasil dimuat. Ya, yang pertama yaitu saya akan memilih pilihan satu, yaitu menambah data dengan ID-nya 111 111, nama tamunya yaitu Cristiano Ronaldo, tipe kamarnya yaitu deluxe. Lalu akan muncul representasi berhasil ditambahkan, yaitu yang kedua. Untuk menghapus data, saya akan menghapus data 105. Yang ketiga itu cek status booking atau pencariannya 3. Kita akan melihat ID dengan 1110 akan muncul, yaitu nama tamunya yaitu Hadi, tipe kamarnya presiden, dan harganya 2.500.000. Yang ketiga yaitu melihat visualisasi tabel atau visualisasi pohon dari BSD biasa. Kita memilih angka 4 seperti ini, visualisasi dari struktur tree-nya. Yang kelima itu melihat tabel dari semua data. Kita lihat ada penambahan yaitu 111 Cristiano Ronaldo dengan deluxe seharga 750.000. Dan tadi yang sebelumnya kita menghapus ID dengan 105 akan merubah jadi atau 105 akan hilang dari sini. Kita akan menutup untuk memilih metode AVL. Sama seperti sebelumnya, itu dengan pertama yaitu ada nama kelompok. Yang kedua itu kita akan memilih pilihan 2 AVL3, kita select balancing, akan menginisialisasi sistem menggunakan metode AVL3. Yang pertama yaitu menambah data dengan 112. Data akan reversi berhasil tambahkan, yaitu yang kedua itu menghapus data. ID yang saya akan hapus yaitu 103, akan instruksi hapus setelah diproses. Yang ketiga yaitu check status booking. Kita lihat registrasi yang baru tadi yaitu ID dengan ID 112. Nama tamunya itu Usmani Dembele, tipe kamarnya single, harganya 250.000. Yang keempat yaitu visualisasi pohonnya. Di sini terlihat di visualisasi Pro Icardi dari AVL3. Yang kelima yaitu melihat tabel dari semua data. Di sini ada perubahan data dinamis yaitu 103 yang tadi dihapus di sini akan hilang. Terus lalu ada penambahan data yaitu 1112. Usmani Dembele akan menambah
karena telah ditambahkan pada awal tadi. Sekian dari demo program yang saya buat. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.